Kementerian Kehutanan mengaudit 24 izin usaha pemanfaatan hutan yang berlokasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kementerian akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran. Kementerian Kehutanan terus merespon bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera. Dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengungkapkan pihaknya saat ini tengah melakukan audit terhadap 24 perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang berlokasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini diambil untuk memastikan kepatuhan para pemegang izin terhadap aturan kelestarian hutan, terutama di wilayah-wilayah yang kini tengah dilanda bencana ekologis. Rohmat menegaskan, Kementerian Kehutanan akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran. Terkait dengan evaluasi atau audit PBPH yang sudah dicabut ya 22, yang sebelumnya 18, jadi totalnya adalah 40. Kemudian sekarang ini sedang berjalan audit untuk 24 PBPH di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Kementerian Perhutanan berjanji bakal terus melakukan pengusahaan kembali kawasan hutan dari praktik perkebunan sawit ilegal dan tambang ilegal. Kita ke informasi berikutnya. Akibat tanggul Sungai Citarum jebol, 2 desa di Muara Gembong, Bekasi terendam banjir hingga 1,5 meter. Ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ribuan rumah di Desa Pantai Baki dan Desa Pantai Bahagia di Muara Gembong, Bekasi terendam banjir. Ketinggian air bervariasi dari 1 meter hingga 1,5 meter. Ya Allah, ya Rabbi. Salah satu pemilik rumah pun menangis histeris saat melihat rumahnya ambruk diterjang banjir. Ia hanya bisa pasrah, harta berharga tak bisa diselamatkan. Marah, Bu? Parah, bisa. Ya Allah, ya Rabbi. Itu ambruk semua, Bu? Tahu saya orang nginep, tahu belum dilihat benar sih apa ambruk minyak, Pak. Banjir ini terjadi akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum di Kampung Bendungan Desa Pantai Bakti, Senin malam. Sempat ditutup dengan karung berisi tanah, namun tanggul tak kuat menahan debit air yang deras hingga mengalir dan mengenangi permukiman warga. Sementara ribuan warga terdampak banjir terpaksa mengungsi. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bekasi cepat memperbaiki tanggul yang jebol. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum sudah mendatangi lokasi tanggul jebol di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Petugas melakukan mitigasi penanganan jangka pendek serta juga melakukan upaya penanganan jangka panjang. Ini dia pemirsa, akibat tanggul jebol, ribuan rumah terendam seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda nih pemirsa melalui gambar tayangan drone di udara. Warga harus menerima kenyataan ini, terendam banjir dan harus diungsikan. Dan ini adalah petugas Balai Besar Wilayah Sungai Citarum yang mendatangi lokasi tanggul jebol di Desa Pantai Bakti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tanggul yang jebol menenggelamkan ribuan rumah di lokasi. Petugas melakukan mitigasi penanganan dengan menggunakan bronjong dan juga geobag. Jadi seperti rumah di tengah-tengah sungai ya, alirannya juga mengalir deras. Aliran Sungai Citarum yang dinilai mengalami masalah kompleks sehingga penanganannya harus dilakukan secara matang. BBWS berjanji akan menangani masalah tanggul Sungai Citarum secara serius. Ada 5 titik yang memang harus kita tangani segera. Nah ini tentu akan kami tangani segera. Peralatan bahan banjiran ini sedang di jalan, sedang menuju sini. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita sudah bisa bekerja menangani ini secara darurat, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Banjir juga kembali merendam permukiman warga di Kampung Kampek, Desa Karangligar, Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Tidak hanya rumah warga, banjir juga merendam belasan rumah panggung yang sebenarnya adalah program dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan ini dibangun untuk mengatasi banjir di Karangligar, tapi malah kebanjiran juga. Masjid, ruang guru. Banjir setinggi lebih dari 3 meter merendam hingga atap pemukiman warga Kampung Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sedikitnya 132 rumah terdampak dan 472 warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain merendam rumah warga, akses jalan lumpuh total dan hanya dapat dilalui menggunakan perahu darurat. Tidak hanya rumah warga, banjir juga merendam belasan rumah panggung program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dibangun untuk mengatasi banjir di wilayah Karangligar. Banjir terjadi karena tingginya intensitas hujan yang menyebabkan sungai meluap dan sistem drainase tidak mampu menampung debit air. Warga berharap banjir segera surut serta adanya penanganan serius agar bencana banjir serupa tidak terus terulang setiap tahunnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ribuan rumah warga di Karawang, Jawa Barat ini memang sampai sekarang masih terendam banjir, pemirsa. Banjirnya tidak main-main, tingginya hingga 2 meter, merendam lebih dari 3.000 rumah di 29 desa di 12 kecamatan. Memasuki hari ketiga, banjir hingga setinggi 2 meter masih merendam permukiman warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sejumlah kecamatan yang masih terendam antara lain Kecamatan Batu Jaya, Karawang Barat, Teluk Jambe Barat, serta Teluk Jambe Timur. Banjir membuat aktivitas warga lumpuh total. Lantaran tidak hanya merendam rumah, namun juga merendam akses jalan dan sejumlah fasilitas. BPBD setempat mencatat lebih dari 3.000 rumah yang berada di 29 desa dan tersebar di 12 kecamatan terendam banjir. Hujan itu sudah berlangsung sejak 3 hari yang lalu. Jadi dari 3 hari yang lalu kita sudah kerahkan segenap personel untuk membantu warga. Intinya fokus kita adalah keselamatan warga. Jadi kita ajak warga yang rumahnya terkena banjir, kita ajak untuk evakuasi di tempat-tempat atau kantong-kantong penampungan sementara yang disediakan oleh Pemda, baik itu di kantor desa, kemudian sekolah-sekolahan. Kita bantu warga untuk evakuasi. Petugas gabungan masih terus memantau ketinggian air dan kondisi wilayah terdampak. Warga dihimbau untuk tetap waspada mengingat potensi hujan masih dapat terjadi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Yang kita harus membuka mata ya, banjir masih terjadi di mana-mana di Indonesia ini. Seperti di wilayah Karangasem, Bali. Karena hujan deras yang mengguyur, di Karangasem, Bali terjadi longsor dan banjir bandang di permukiman warga. Seorang anak terluka akibat tertimpa material batu longsor. Hujan lebat yang mengguyur wilayah Karangasem memicu longsor dan banjir bandang di kawasan Banjar Dinas Melanting, Desa Padangbai, Bali. Material tanah dan batu dari perbukitan menimpa bangunan rumah warga. Material batu juga menimpa seorang anak dan menyebabkan luka robek di bagian kaki. Korban menerima 9 jahitan di puskesmas. Sementara penghuni rumah lainnya mengungsi ke rumah kerabat karena tempat tinggalnya porak-poranda. Petugas mengimbau warga untuk tetap waspada karena curah hujan masih tinggi. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. BMKG melaporkan kembali terbentuknya bibit siklon tropis. Hal ini mengakibatkan cuaca ekstrim masih mengintai di wilayah selatan Indonesia. Pemirsa, peringatan potensi cuaca ekstrim disampaikan BMKG, di mana masih mengintai di beberapa wilayah Indonesia periode 1 minggu ke depan ini. Sampai tanggal 26 Januari. BMKG memprediksi hujan dengan intensitas lebat masih akan mengguyur sejumlah daerah termasuk Jakarta,
Jawa Barat hingga Jawa Timur. Semoga cepat reda ya hujannya ya, supaya nggak ada banjir lagi.